Ramadan baru saja melangkah pergi, meninggalkan jejak-jejak lapar yang kini berganti syukur. Di luar sana, dunia tampak begitu bising. Suara takbir bersahutan, aroma masakan memenuhi ruang tamu, dan pesan-pesan singkat di layar ponsel kita tak henti-hentinya bergetar. Namun, di tengah semua keriuhan itu, bolehkah kita meminjam waktu sejenak? Mari kita duduk, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri yang selama sebulan ini telah berjuang. Kemana sebenarnya arah langkah kita di hari kemenangan ini? Apakah Idul Fitri hanyalah sebuah tanggal di kalender yang kita rayakan dengan mengganti kain pembungkus badan? Ataukah ia adalah sebuah pintu, sebuah ambang batas di mana kita benar-benar meninggalkan beban masa lalu dan melangkah sebagai jiwa yang baru? Kita sering mendengar kalimat, "Mohon maaf lahir dan batin." Kalimat itu meluncur begitu mudah, hampir otomatis, seperti sebuah tradisi yang wajib ditunaikan. Tapi mari kita jujur pada sunyinya hati kita. Memaafkan itu berat, bukan? Terutama kepada mereka yang pernah meninggalkan luka tanpa kata maaf. Namun, Idul Fitri membisikkan sebuah nasihat halus, bahwa menyimpan dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang terluka. Di hari ini, jangan paksa dirimu untuk sekadar berkata maaf karena tuntutan sosial. Cobalah untuk melepaskan tali yang mengikat hatimu pada rasa sakit itu. Maafkanlah bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena jiwamu layak mendapatkan kedamaian. Bayangkan betapa ringannya langkah kaki kita besok jika hari ini kita benar-benar meletakkan ransel penuh amarah yang telah kita panggul bertahun-tahun. Setiap tahun, jutaan orang menempuh ribuan kilometer hanya untuk satu kata, pulang. Kita mencari rumah masa kecil, mencari pelukan ibu, mencari rasa aman yang hilang di perantauan. Namun, ada sebuah kepulangan yang sering kita lupakan, pulang kepada diri kita yang jujur. Selama setahun terakhir, mungkin kita terlalu sibuk menjadi orang lain agar disukai dunia. Kita memakai topeng kesuksesan, topeng kebahagiaan di media sosial, hingga kita lupa siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Lebaran adalah saatnya menanggalkan topeng itu. Muhasabah hari ini adalah pengingat bahwa sejauh apapun raga kita mudik, jika hati kita masih asing dengan diri sendiri dan Tuhan, kita sebenarnya masih tersesat di perjalanan. Idul Fitri adalah momen untuk menemukan kembali ketulusan yang mungkin sempat tertimbun ambisi dan kesibukan. Ada sebuah kisah yang layak kita bawa di saku hati kita hari ini. Kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat fajar Idul Fitri menyingsing, rumah sederhananya tidak dipenuhi dengan perhiasan baru yang berkilau. Anak-anaknya datang menemui beliau dengan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan, ada beberapa tambalan di sana. Di luar sana, anak-anak kaum muslimin memakai pakaian terbaik mereka. Putrinya menangis, merasa sedih karena kesederhanaan itu di hari yang seharusnya megah. Umar tidak memarahi tangisan itu. Beliau justru mendekat dan berbisik lembut. Sebuah nasihat yang menembus zaman. "Anakku, hari raya bukanlah bagi mereka yang berbaju baru. Hari raya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah." Beliau mengajarkan kita bahwa kemenangan tidak bisa diukur dari apa yang terlihat oleh mata manusia. Kemenangan sejati adalah saat kita mampu menaklukkan keinginan duniawi demi sesuatu yang lebih abadi di sisi Allah. Hari ini, mari kita tanya, berapa banyak tambalan di hati kita yang sudah kita perbaiki selama Ramadan? Sesaat lagi, 1 Syawal akan berlalu. Tamu agung itu sudah pergi. Namun, jangan biarkan cahaya yang kita nyalakan di dalam dada selama sebulan ini ikut padam. Esok pagi, saat baju baru ini mulai luntur warnanya dan ketupat di meja sudah habis, yang tersisa hanyalah karakter kita yang baru. Apakah kita akan kembali
menjadi pribadi yang pemarah? Ataukah kita akan membawa kelembutan Ramadan ke dalam percakapan kita sehari-hari? Selamat merayakan Hari Kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Idul Fitri kali ini bukan sekadar perayaan fisik, tapi sebuah revolusi sunyi di dalam hati. Karena sungguh, kemenangan yang paling indah adalah saat kita bisa tersenyum pada dunia dengan hati yang lapang dan jiwa yang telah benar-benar pulang.